ini yang sekarang harus banyak kita waspadai karena banyak anak-anak yang melakukan itu gitu. Bahkan saya tuh pernah punya pasien, dia nggak di tangan, karena kalau di tangan sini, di lengan, orang tuanya bisa lihat kan. Oke. Akhirnya dia lakukan apa? Di paha dalam. Astagfirullah. Itu disayat-sayat, dokter. Kenapa kayak Kan gitu? sakit. Ya sakit ya Dia menurut nggak ngerasain kita. sakitnya. Tapi itu Astagfirullah. adalah cara alasan dia bahwa dengan dia menyakiti dirinya sendiri itu mengalihkan perasaannya. Kan dia punya rasa marah, punya rasa kecewa gitu ya. Dia sedih. Saya ingin ada yang lebih sakit dari perasaan kecewa saya. Kalau ini dokter dia, kalau kita kaitkan dengan mitos-mitos atau budaya, ada nggak ini kaitannya antara bundir ini dengan budaya atau sesuatu gitu yang diyakini dari sejak zaman dahulu? Jadi ada nih namanya pulung gantung. Pulung gantung itu sebenarnya ini satu mitos atau kepercayaan lah masyarakat di daerah Gunung Kidul ya. Ada teman saya nih yang bukan ahlinya bunuh diri ya, tapi beliau mempelajari tentang bunuh diri karena beliau psikiater di Gunung Kidul, namanya Dr. Ida Rohmawati. Beliau juga menerbitkan buku tentang pulung gantung. Jadi ada satu kepercayaan kalau ada bola api yang jatuh di atas satu rumah, maka akan ada orang di rumah itu yang bunuh diri gitu. Tapi itu sebenarnya suatu budaya aja, suatu kepercayaan yang sampai sekarang walaupun sudah tidak semua ya, tetapi masih ada warga yang meyakini itu gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada mitos-mitos seputar bunuh diri. Sebentar ya Umi ya. Tadi ya bahwa orang itu kalau sudah pernah melakukan bunuh diri kemudian bisa diselamatkan, nah itu mitos ya, maka dia nggak akan bunuh diri lagi. Faktanya enggak. Faktanya justru orang itu kalau pernah ada usaha melakukan bunuh diri, kita perlu waspada. Oh gitu. Karena bisa jadi suatu saat dia kembali berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Gitu. Jadi mesti ada orang yang care nih sama dia. Kemudian ada mitos, orang yang berbicara mengenai bunuh diri itu pasti kok dia cuma omong kosong aja, nggak akan melakukan benar-benar tindakan itu. Tapi faktanya sebagian besar orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu memberikan tadi peringatan atau sinyal. Tadi salah satunya lewat omongan itu tadi ya, kayaknya enak deh. Misalnya bikin status. Iya. Ya jadi kalau ada bikin status, ya itu untung temennya dia tuh care banget. Bener-bener langsung, dokter ini bikin status kayak gini, langsung dievakuasi dan ternyata memang bener-bener dia sudah merencanakan. Alhamdulillahnya terselamatkan itu anak itu. Kemudian ada mitos juga tadi ya, orang dengan kecenderungan bunuh diri sangat ingin mati. Nah, sebagian besar tadi ya, saya cerita, sebagian besar sebenarnya orang tuh ambivalen antara pingin mati tapi takut. Oh gitu? Iya, kayak perempuan-perempuan tadi. Iya, banyak mikirnya itu tadi gitu. Pengen mati. Ada juga yang masih berpikir iya tapi sebenarnya ini tuh nggak boleh, ini dosa dalam agama, selain mikirin anak juga kayak gitu. Tapi dia sudah merasa berat dengan kehidupan gitu kan. Nah, kemudian ada mitos bunuh diri terjadi tanpa peringatan, tetapi faktanya orang-orang yang melakukan bunuh diri ini cenderung tadi memberikan tanda yang cukup banyak. Jadi kita memang harus peka gitu ya. Mitos lagi, perkembangan setelah krisis berarti resiko bunuh diri telah berakhir tadi ya. Jadi kalau orang tadi misalnya pernah depresi, ada usaha bunuh diri, belum tentu dia itu terus udah sembuh terus bebas. Nah, kita harus hati-hati karena banyak kasus bunuh diri itu terjadi pada tahap pemulihan saat seseorang. Nah, jadi ketika dia pulih, dia justru punya kekuatan. Akhirnya dia berpikir, mengubah pemikiran ya untuk benar-benar mengeksekusi tindakan tadi untuk bunuh diri kayak gitu. Mengerikan sekali ya. Maksud saya gini, ternyata ada
pantas gitu ada orang yang berkali-kali melakukan percobaan bundir. Ada. Berkali-kali. Karena itu tadi ya, ternyata ya memang dia tuh kayak virus yang tidur aja dalam tanda kutip ya. Nanti ketika ada faktor pemicunya dia bangun lagi. Ya, betul. Gitu, betul. trigger itu dia akan muncul lagi. Tadi kan 80% ya faktor risiko penyebab orang melakukan bunuh diri kan adalahnya gangguan mental berupa depresi. Iya. Nah, saya ada pasien juga. Jadi sudah maunya bunuh diri terus, tapi dengan akhirnya keluarganya mau membawa ke psikiater, diterapi dengan obat, depresinya membaik. Sekarang bagus banget. Saya tanya, masih pengen mati mas? Wah enggak dong, buat apa dong gitu, udah bagus. Tapi tetap saya minta keluarganya waspada gitu. Ya karena depresinya tetap harus dalam pengobatan gitu. Ya Allah. Nah setelah dia sudah bagus, sudah bisa berpikir, nah mulai kita ajak tuh untuk belajar gitu. Sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Memaknai. Sebenarnya kita tuh jadi manusia itu kenapa kita diciptakan oleh Allah di dunia itu, apa benar ada tujuan atau enggak? Supaya dia paham dirinya, paham lingkungan sekitarnya, paham tentang alam semesta ini gitu. Ternyata itu sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan orang ya, bahwa emang aku harus setahu itu ya tentang kehidupan. Ternyata ngaruh banget loh, memang harus tahu gitu. Iya. Tadi itu ada kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja 15 sampai 29 tahun tadi. Artinya kan di usia anak-anak kita ya, Dokter Dea. Nah, Dokter Dea, kita nih sebagai ibu biasanya yang kata orang paling peka dan paling dekat sama anak. Tapi kadang-kadang kita tuh belum sedekat itu sih sama anak kita dan belum sepeka itu. Apa sih tanda-tanda yang bisa kita kenali bahwa anak kita ini sudah mulai mengalami depresi, bahkan nauzubillah sudah mulai berpikir ke arah itu? Mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi untuk awareness buat kita semuanya. Ya sebenarnya sama dengan gangguan jiwa pada umumnya ya. Maka sebagai seorang ibu kita tentu bisa mengerti, menghafal apa sih kalau bahasa Jawa itu meniteni, niteni ya. Bahasa Indonesia niteni apa sih? Saya agak roaming. Ya roaming ya. Kita kan udah tahu kebiasaan anak kita ya. Maka ketika ada perubahan nih, perubahan perilaku atau suasana hati, maka sebagai seorang ibu kita harusnya peka gitu ya. Misalnya nih suasana hati anak yang sebenarnya dulu dia anaknya enak diajak ngobrol gitu, tapi kok akhir-akhir ini dirasakan anak ini kok sensitif ya, gampang marah misalnya, gampang tersinggung. Nah itu kan ada perubahan suasana hati artinya, atau ada perubahan perilaku gitu. Misalnya anakku ini dulu anak yang ceria gitu ya, apa-apa cerita sama orang tua, suka bergaul sama teman-temannya. Tapi kok ini dia kayaknya lebih banyak di kamar ya. Dia kok kelihatan malas bergaul gitu ya, menarik diri. Nah ini perubahan perilaku. Kemudian juga bisa kita lihat dari misalnya pola tidur, pola makan. Bisa jadi kan kalau orang depresi itu ada gangguan tidur, gangguan makan juga ya. Nah, cuman gangguan tidur sekarang ini kalau anak remaja sih perlu kita lihat ya, dia tuh gangguan tidur atau karena main game, atau karena lihat media sosial, atau benar-benar dia gangguan tidur. Nah, itu kita perlu perhatikan juga adanya misalnya gangguan makan, entah itu jadi nafsu makannya nggak ada, ini anak kok suruh makan susah karena nggak nafsu lah bu, nggak pengen makan. Nah itu kan berarti ada gangguan makan. Nah gangguan makan nih nggak hanya makan yang berkurang ya, tapi juga bisa makan yang berlebihan gitu. Kemudian bisa jadi munculnya adalah sering sakit fisik, gampang pusing atau sesak nafas, atau mungkin dia sering mengeluh di pencernaan gitu ya, sedikit-sedikit GERD-nya kumat gitu. Nah itu juga tanda-tanda gitu, apalagi kalau sakit fisik yang diderita ini sudah kita periksain ke spesialis atau ke dokter umum, ternyata setelah dilakukan pelacakan nggak ada patofisiologinya atau nggak ada pendukung bahwa ini memang benar-benar sakit fisik. Nah itu bisa jadi satu tanda adanya gangguan psikologis gitu ya. Nah kemudian pada anak-anak itu juga kentara banget di prestasi belajar. Jadi misalnya kalau tadinya rapotnya nilainya bagus, juara,
ini kok nilainya turun banget. Dia yang tadinya rajin belajar, terus dia jadi malas belajar, atau bahkan dia nggak mau sekolah Bu, gitu ya. Nah itu bisa jadi juga itu tanda-tanda yang harus kita waspadai. Kemudian perilaku-perilaku beresiko ya pada anak-anak remaja ini ya, misalnya, nah kalau anak-anak itu suka bilang ngebarcode ya. Astagfirullah. Nyayat ya? Nyayat. Nah, tapi bukan bundir. Bukan. Jadi bisa jadi self harm dong. Betul. Jadi self harm ini banyak ya alasannya ya. Bisa jadi juga salah satu cara untuk bentuk mendapatkan perhatian juga bisa. Aduh. Gitu. Nah, ini yang sekarang harus banyak kita waspadai karena banyak anak-anak yang melakukan itu gitu. Bahkan saya tuh pernah punya pasien, dia nggak di tangan karena kalau di tangan sini di lengan orang tuanya bisa lihat kan. Oke. Akhirnya dia lakukan apa? Di paha dalam. Astagfirullah. Itu disayat-sayat dokter. Kenapa kayak kan gitu? Sakit. Ya sakit ya menurut dia nggak ngerasain kita. Sakitnya. Tapi itu adalah cara alasan dia bahwa dengan dia menyakiti dirinya sendiri itu mengalihkan perasaannya. Kan dia punya rasa marah, punya rasa kecewa gitu ya. Dia sedih. Saya ingin ada yang lebih sakit dari perasaan kecewa saya. Itu alasan pertama gitu ya. Kemudian alasan lain dia tadi mengungkapkan rasa sakit hati yang sulit untuk diungkapkan. Gitu. Kan ada ya orang tua tuh yang alah kamu lo gitu aja. Ibu. Nah. Iya, betul. Ibu lo gini kamu cuman gitu aja. Nah, ternyata kita nggak boleh seperti itu. Harus kita dengarkan anak-anak kita gitu. Ya kan dia belum jadi kita ya. Kita mah udah melewati usia dia gitu. Dia belum seusia kita. Atau gini dokter Dea, ya ini saya juga sebagai ibu ya juga ngaca sih. Astagfirullahaladzim. Kita tuh nggak bandingin anak kita dengan orang lain, kita bandingkan anak kita dengan kita di usia dia. Nah, kayak gitu. Ya, betul. Umi dulu ya, waktu umur abang, Umi tuh dulu pulang ke Medan tuh naik bus 3 hari 3 malam. Abang tuh kan nggak ngerasain. Jadi abang tuh sebetulnya, apalagi Umi perempuan bang, abang laki-laki gitu. Nah itu. Terus kita bilang, abang tuh sekarang enak. gitu. Dulu Umi Markosa gitu kan, ya kan? Itu nggak boleh ya? Ya itu tetap membandingkan. Sebenarnya begini, kita itu sebenarnya mau ngasih tahu bahwa kehidupan dulu itu ada perjuangannya loh. Tapi mungkin bahasanya udah harus berubah ya. Kalau seperti itu, kalau anak yang sudah bisa mikir oke lah ya. Tapi kebanyakan anak-anak akan jawabnya gini, ya itu kan dulu Umi, sekarang kan nggak begitu. Jadi mereka tuh ingin dipahami juga, kalau versi menderita atau versi susahnya zaman sekarang tuh ya beda, jangan dibandingin. Dulu memang fasilitas nggak kayak gini gitu. Itu. Nah, kemudian ada alasan lain tadi ya kenapa mereka melakukan self harm tadi. Karena pada saat seseorang melukai dirinya itu akan memicu kenaikan endorfin yang memberikan efek apa? Gembira, menyenangkan, dan itu sebagai anti nyeri. Makanya tadi emang nggak sakit. Iya, karena endorfinnya meningkat, jadi nyerinya berkurang gitu. Dan ini ternyata bahayanya adalah akan memberikan efek tadi karena dia jadi ketagihan, oh iya ternyata enak ya, ternyata ada yang lebih daripada aku sakit hati, mending begini aja. Jadi dia seneng lah melakukan itu, jadi nagih. Makanya nggak cuma sekali ngebarcode, jadi banyak. Saya pernah tuh punya pasien tuh penuh di lengannya. Itu. Jadi hati-hati karena ternyata efeknya bisa malah ketagihan mau ngebarcode terus gitu. Dan untuk anak-anak yang sudah sampai di level melakukan menyakiti diri sendiri, kemungkinan mereka untuk bundir pasti jadi lebih besar. Oh iya salah satu faktor resiko gitu. Jadi awalnya karena bisa jadi karena mereka nggak tahu harus kemana cari pertolongan gitu kan. Lama-lama makin berat tekanan yang diterima ya bisa jadi jatuh ke depresi, melakukan bunuh diri itu sangat bisa. Nah terus bagaimana dengan ini dok? Ada orang yang bilang gini,
saya dapat bisikan kalau saya ini memang harus mengakhiri hidup. Ya, kan ada yang kayak gitu ya. Betul, ada. Ada yang efeknya dia bundir atau malah dia bunuh orang gitu. Nah, kaitan dengan halusinasi gitu. Nah, gimana dok penjelasannya secara? Nah, jadi kalau ada namanya halusinasi, ada namanya gangguan waham, itu masuk ke ranah gangguan jiwa yang psikotik ya. Gangguan jiwa berat yang psikotik. Nah, nanti psikotiknya ada schizofren, ada yang non schizofren gitu. Nah, jadi kalau halusinasi ini berhubungan dengan 5 panca indera kita gitu. Jadi ada namanya halusinasi auditorik, ada visual gitu ya. Kemudian juga ada taktil gitu, ada pengecapan gitu. Nah, tapi yang paling sering memang halusinasi auditorik. Pendengaran. Jadi kayak ada entah itu yang ngajak ngobrol atau yang menghina-hina, makanya ada orang paranoid. Dia marah-marah nggak jelas, ngamuk-ngamuk apa? Karena dia mendengar orang ngejek-ngejek dia, menghina-hina dia. Atau tadi dorongan saya tuh mau bunuh diri kuat banget deh. Saya nggak tahan. Saya pernah punya pasien itu sampai dia nyelupin kepalanya ke bak mandi. Astagfirullah. Saking dia nggak kuat menahan halusinasinya. Dan itu nyuruh dia mati. Jadi dia tahu bahwa nggak boleh bunuh diri. Tapi ini gimana sih rasanya kalau dibisikin, kamu mati aja, udah akhiri hidup, terus kayak gitu. Orang lain nggak denger, kita yang denger. Iya. Oh gila pasti sendiri itu. Penyiksa sekali. Nah itu halusinasi atau gangguan waham. Nah jadi gangguan waham itu adalah suatu keyakinan yang salah, tapi ini tidak terkait budaya gitu ya, tidak terkait kepercayaan, tetapi ketika kita diluruskan nggak bisa. Jadi misalnya gini, dia punya waham atau keyakinan bahwa aku ini manusia penuh dosa. Oke. Tapi dikasih tahu, Allah itu kan Maha Pengampun, kita diampuni. Enggak, pokoknya saya ini penuh dosa. Nah, makanya dia akan menghukum dirinya dengan bunuh diri misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa gangguan waham. Nah, di dalam gangguan jiwa depresi ada namanya depresi dengan gejala psikotik, depresi berat dengan gejala psikotik. Jadi depresi tetapi ada gangguan tadi misalnya halusinasi auditorik kayak gitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua yang sudah melihat tanda-tanda pada anaknya, atau mungkin ada teman-teman di sini dok yang sekarang sedang mengalami hal itu secara pribadi, apa yang harus mereka lakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah kita memang harus aware ya gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tadi jangan ragu-ragu untuk membawa ke profesional. Kalau memang merasa aduh kok langsung ke psikiater sih nanti dapat obat. Nah, stigma orang kan masih nanti kalau dapat obat dari dokter jiwa itu bisa seumur hidup gitu kan, lama nanti kena ginjalnya kalau lama gitu kan. Berbagai hal yang saya memahami bahwa itu wajar ya ditakutkan begitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa oke, kalau kamu nggak mau ke psikiater dulu boleh coba ke psikolog klinis dulu. Nah, orang kayaknya masih lebih oke lah ke psikolog gitu ya. Nah, tapi nanti kalau oleh psikolog itu dipandang oh ini ternyata setelah dilakukan psikoterapi nggak bisa nih, ini harus ada masuk intervensi obat, maka psikolog klinis akan merefer atau merujuk ke psikiater. Nah, lalu psikiater nanti akan benerin otaknya dulu nih, karena di otak itu ada namanya neurotransmitter atau zat kimia otak yang memang dalam kondisi depresi atau dengan gangguan psikotik itu dia nggak seimbang, ada yang berlebih, ada yang kurang banget. Makanya disitulah perannya obat. Dia memperbaiki tadi kondisi kimia otaknya agar lebih stabil dulu. Nah, ketika sudah stabil, dia bisa berpikir, gejala-gejalanya hilang atau menurun, begitu ya. Dia bisa dipahamkan, bisa diajak mikir, baru bisa diajak dilakukan psikoterapi, gitu. Nah, jadi memang terapi untuk jiwa itu harus komprehensif juga ya, karena penyebabnya juga komprehensif, itu kan namanya juga manusia. Jadi obat itu sebagai salah satu, kita kayak main puzzle tuh ya, Jadi kita tempel selain obat juga tadi ada psikoterapi, ada juga dukungan ya, dukungan keluarga, kemudian kekuatan internalnya dari dalam diperkuat, kemudian lingkungan sosialnya, jadi seperti main puzzle ya.
Gitu. Dan memang pengobatan jiwa itu betul kebanyakan dalam jangka waktu yang lama. Itu ya dia. Memang tergantung dari diagnosisnya ya dan berat ringannya tadi. Nah, ada yang memang mungkin sampai bertahun-tahun. Tetapi asalkan dosis itu tidak diatur sendiri, ya, dokter itu tahu kok kapan nanti ketika saatnya harus turun dosis gitu ya. Nah, kalau memang harus turun dosis akan diturunkan dulu, jadi nggak ujuk-ujuk berhenti gitu ya. Gitu. Nah, dalam jiwa itu yang sering juga tidak dipahami oleh orang adalah bahwa kata sembuh ya. Kata sembuh itu kan orang suka berpersepsinya adalah kalau sembuh tuh ya nggak minum obat gitu. Iya, sama kayak sakit fisik. Ya, sembuh tuh ya gitu. udah lepas obat. Udah nggak pusing ya udah nggak minum obat lagi. Nah, maka ada orang yang udahlah aku nggak merasa cemas lagi, udah dihentikan, ternyata kok kambuh lagi. Ya, maka ada namanya sembuh sosial, ada namanya sembuh klinis, ada yang memang sembuh paripurna. Jadi kalau sembuh paripurna itu secara klinisnya hilang, jadi gejala-gejalanya hilang. Dan dia bisa berfungsi baik di masyarakat. Gitu. Berarti bisa perpaduan klinis dan sosial gitu ya, yang paripurna. Iya, kalau yang sembuh klinis, nah dia ternyata masih butuh obat. Kalau minum obat itu gejalanya itu bisa berkurang atau hilang. Ada sembuh sosial, dia tetap butuh obat, tapi dia tuh bisa nikah, bisa kerja, bisa bermasyarakat kayak gitu. Nah, maka pentingnya insight atau kesadaran diri dan pengetahuan tentang apa yang dia alami itu penting banget untuk pasien-pasien jiwa itu. Jadi dia ngerti, oh ternyata aku ini depresi ya. Depresi itu kayak apa sih? Oh ternyata aku ini schizofren ya. Schizofren itu apa sih? Apa gejala-gejala schizofren? Apa kalau kambuh apa yang harus aku lakukan? Oh minum obat itu begini guna. Itu memang seorang pasien harus paham itu supaya ngerti, bisa jagain dirinya sendiri juga gitu loh. Sehingga pasien tuh bisa aja kalau yang insight-nya bagus, wah saya peningkatan gejala dok, ini saya kambuh, jadi mungkin harus dievaluasi obatnya, bisa mereka. Apa saran dari Dokter Dea untuk teman-teman yang sekarang dalam masa pengobatan ya, atau mereka yang ingin berobat tapi kita sudah sama-sama tahu kalau pengobatan mental ini kan tidak bisa dalam jangka waktu rata-rata ya, jangka waktunya cukup panjang gitu. Karena kan ada orang yang di titik yang capek banget deh, minum obat terus, capek banget deh, kayak gini terus, nggak ada yang ngertiin terus gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini? Atau gini, untuk orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya juga. Lagi-lagi ini butuh proses panjang juga kan. Sementara kan orang tua juga kan punya masalah sendiri kan ya. Anaknya mungkin nggak cuma satu, ada beberapa yang juga harus sama-sama diperhatikan. Pesan-pesan buat orang tua juga supaya mereka kuat juga nih nemenin anak-anaknya. Betul. Ya, tentunya tidak ada seorang pun ya di dunia ini yang menginginkan sakit fisik, apalagi sakit jiwa. Nggak ada orang yang mau baik terkena maupun mempunyai keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, yang perlu kita sadari bahwa sakit tuh kan kita nggak pernah bisa minta, tapi Allah berikan itu. Bahkan Allah sendiri sudah mengatakan kita itu akan diuji kan ya, dengan kekurangan jiwa, kecemasan dan lain sebagainya, kekurangan harta, buah-buahan gitu kan. Nah, maka gangguan jiwa itu sama kayak kita sakit fisik, itu juga ujian dari Allah gitu. Nggak ada yang mau milih, tetapi kalau kita dipilih untuk entah diri kita atau kita punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa, artinya kita bisa menjalani itu. Gitu. Kalau kita lihat penderitaan, pasti menderita. Tapi kalau kita sudah ingat janji Allah bahwa tidak akan memberikan beban di luar yang kita mampu, tentu kita punya harapan, ya kan? Dan tentu Allah itu kan nggak sekedar ngasih harapan ya, pasti ada hadiah yang diberikan, ada janji Allah yang berupa pahala bahkan surga. Maka kalau kita tidak melihat ini sebagai jalan surga, akan makin berat, pastinya makin berat. Bahkan mungkin kalau saya dipilih bisa jadi saya nggak sanggup loh. Gitu. Tapi kalau ada di antara teman-teman di sini yang terpilih, Allah tahu teman-teman sanggup gitu ya. Dan ingat,
jadikan ini sebagai jalan surga. Jangan sampai rugi 2 kali. Sudah merasa menderita di dunia, nggak dapat pahalanya. Rugi 2 kali kan. Gitu. Maka tadi dengan kita memahami bahwa berarti kita mampu, ada kesabaran di situ, kita minta tolong kepada Allah, ya kan? Maka ini boleh jadi rasanya berat di dunia, tapi insya Allah ada pahala pasti di situ ya. Wallahu alam, insya Allah Allah ridho kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Siapa tahu, kita kan nggak tahu ya. Gitu. Teman-teman, obrolan dengan Dokter Dea hari ini tuh mudah-mudahan membuka satu insight baru buat kita ya, bahwa siapapun punya peluang yang sama untuk kehilangan harapan pada hidupnya dan merasa tidak berharga. Maka kita yang ada di sampingnya, yuk kasih dia harapan dan apresiasi semua progres yang dilakukan dalam setiap rentang hidupnya, baik itu ke suami, ke anak, karena manusia itu punya yang namanya warizah bako ya Dokter Dea ya. Betul. Pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen diakui sebagai manusia eksistensinya. Maka kalau itu kita lakukan, orang nggak akan kepikiran sih menurut saya untuk bundir ya. Kenapa? Karena dia ngerasa ada orang lain yang mengakui keberadaan dia sebagai manusia. Yang kalau nggak ada dia, orang akan merasa kehilangan dia, sehingga dia merasa berharga. Merasa berharga dan merasa dia. Kalau bahasanya Safety gini, merasa dimanusiakan sebagai seorang manusia. Ke anak kita, ke suami kita, orang tua, pokoknya gini deh, teman-teman terdekat dulu deh, atau orang terdekat kita dulu. Itu yang harus kita jagain ya dokter. Dan buat kita, para orang tua, yuk ya, bismillah. Ini saya juga sambil ngingetin diri sendiri, lebih peka ya sama anak-anak kita. Saya ngerasain tuh punya anak yang udah dewasa sama masih ada yang SD. Dulu mikirnya gini, kalau anak udah besar nggak usah dijagain lagi. Ternyata salah ya Dokter Dea. Makin besar anak, malah makin harus ditempel. Karena semakin banyak informasi yang dia dapat dari dunia luar. Khawatirnya informasi yang dia dapat itu bukan yang benar. Dan malah dia menjadikan TikTok, YouTube, komik-komik atau apapun gitu ya, itu malah jadi orang tua buat dia, dan meletakkan kita, orang tua biologisnya itu malah di nomor kesekian dan tidak mendengarkan kita lagi. Maka yuk balik ke rumah lebih peka terhadap perubahan sikap dari anak-anak kita. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, datang yuk ke para ekspertis. Teman-teman boleh ke psikiater tadi ya Dokter Dea, atau mau mulai dulu dari psikolog klinis, boleh banget. Teman-teman nggak sendiri, karena ada banyak orang yang sayang sama teman-teman semuanya. Jadi jangan ngerasa sendirian. Insya Allah ada banyak orang yang akan mau menyediakan 2 telinganya untuk mendengar apapun keluhan dari teman-teman semuanya. Jadi langsung ya datang ke, kalau nggak psikolog klinis atau psikiater tadi Dokter Dea sampaikan. Bismillah ya, semoga obrolan saya bersama dengan Dokter Dea bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Dokter Dea. Dan kita ingin agar angka yang tadi disebutkan sama WHO cukuplah sampai di sini saja. Nggak akan ada lagi nyawa-nyawa yang melayang karena keputusasaan terhadap hidup. Salah satunya adalah karena kita nih mungkin orang-orang di sekitarnya yang tidak aware dan tidak empati. Sibuk dengan masalah sendiri tapi lupa untuk memperhatikan orang lain. Makasih banyak Dokter Dea. Sama-sama. Nanti insya Allah kita ngobrol lagi. Karena kalau bahas tentang kesehatan mental ini panjang dan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nanti saya akan ngobrol lagi bersama Dokter Dea, teman-teman, membahas hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman merasakan mendapatkan manfaat dari tayangan ini, share sebanyak-banyaknya. Kita cegah bundir terjadi pada orang-orang terdekat kita, dan kita jaga kesehatan mental orang-orang yang kita cinta. Share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ikuti semua program-program yang ada di Cinta Quran TV, ditonton dan disupport. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak.
saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu Bapak jahat gitu, Bapak kenapa pergi gitu, mereka udah besar gitu, kenapa Bapak milih mereka, aku tuh masih kecil, masih butuh Bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu, maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia, karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan Bapak, gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama Bapak. Kok Bapak kayak gini gitu? Kok Bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa Bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.